Semuanya, kembali lagi di Eka Sayati Channel. Kali ini aku akan membahas film action garapan sutradara Ilya Naishlur. Film yang terbit pada tahun 2021 ini dibintangi beberapa aktor terkenal seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Elsie Serebryakov, dan Christopher Lloyd. Film ini menceritakan tentang Hutch, seorang pria yang diburu sekelompok mafia karena telah membuat adik mafia tersebut menjadi cacat. Pada awal cerita, kita melihat seorang pria yang sedang diinterogasi oleh penyidik. Dengan santainya, pria ini malah merokok dan memberi makan seekor kucing. Saat dia ditanya siapa dirinya sebenarnya, dia hanya menjawab dengan satu kata, yaitu nobody. Pada awal cerita, kita disuguhkan adegan perampokan yang terjadi di rumah Hutch. Dua orang pelaku menodong Hutch dengan pistol. Tiba-tiba, anak lelaki Hutch terbangun dan berhasil melumpuhkan salah satu perampok. Namun, Hutch malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok tersebut dan membiarkan mereka pergi. Hal ini membuat anaknya menjadi sangat kecewa. Keesokan paginya, semua orang tampak meremehkan Hutch karena kejadian semalam. Dari mulai anaknya yang memilih mewawancarai pamannya untuk tugas dibanding Hutch, tetangganya yang memamerkan mobil baru sambil meledek Hutch, sampai kakak ipar yang mengancamnya di kantor, memaksanya menerima sebuah pistol agar Hutch bisa melindungi istri dan anaknya. Hutch pergi ke ruangannya dengan kesal. Di sana dia minum whisky dan mengobrol dengan seorang pria lewat saluran radio. Dia menjelaskan tentang kejadian semalam, berkata bahwa perampok itu adalah sepasang kekasih. Mereka gemetaran, ketakutan, dan pistol yang ditodongkan pada Hutch adalah pistol kosong tanpa peluru. Di sini terlihat Hutch sangat paham tentang jenis senjata api. Dia bisa tahu jenis pistol dan tahun buatannya hanya dengan sekali lihat. Teman mengobrolnya memperingatkan Hutch untuk tidak macam-macam. Hutch kembali ke rumahnya. Putrinya mengatakan dia kehilangan gelang kucing miliknya. Hal ini membuat Hutch yang sudah kesal dengan harinya menjadi tambah kesal. Dia pergi ke rumah ayahnya, mengambil sebuah pistol dan tanda pengenal yang menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang FBI. Hutch mulai mencari para perampok. Dimulai dengan mendatangi tempat-tempat tato, menunjukkan gambar tato yang dilihatnya di tangan salah satu perampok. Akhirnya Hutch masuk ke tempat tato terakhir. Tempat ini berisi orang-orang dengan tampang menyeramkan. Hutch menunjukkan rencananya, tapi salah seorang dari mereka berkata itu adalah rencana lama yang sudah kadaluarsa, dan mereka pun mulai meremehkan Hutch. Hutch yang kesal mulai berbicara dengan nada mengancam. Saat Hutch berbicara, orang yang mengatakan rencana Hutch adalah kadaluarsa melihat tato di tangan Hutch dan langsung kabur ketakutan. Pemilik toko akhirnya sadar Hutch bukanlah orang biasa, dan dia pun memberikan alamat para perampok kepada Hutch. Hutch mendatangi rumah para perampok, menghajar sang pria dan mengancamnya dengan pistol. Dia menanyakan tentang gelang kucing anaknya, tapi para perampok sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba terdengar tangis seorang bayi. Hutch pun mencari sumber suara tersebut, dan para perampok menjadi sangat panik. Di sebuah kantor, Hutch melihat seorang bayi dan alat bantu pernafasan. Dia sadar para perampok merampok untuk keperluan pengobatan bayinya, dan dia pun pergi dengan kesal, melampiaskan kekesalannya dengan memukuli tembok di luar rumah. Dalam perjalanan pulang, bus yang ditumpanginya diberhentikan sekelompok pria mabuk. Mereka masuk dan menggoda seorang wanita. Hutch yang sudah kesal bermaksud menghabisi para pemabuk untuk menghilangkan kekesalannya. Pada awal pertarungan, Hutch yang sudah lama tidak bertarung terlihat kewalahan. Dia bahkan berhasil dilempar keluar lewat jendela. Namun dia kembali masuk ke dalam bus dan menghajar para pemabuk dengan kejam. Salah seorang pemabuk dihajar sampai cedera dan kesulitan bernafas. Hutch yang tidak ingin terlibat masalah lebih besar menyelamatkan pemabuk itu dengan kemampuannya. Sampai di rumah, istrinya kaget melihat Hutch penuh luka. Dia mengobati luka Hutch dan Hutch pun mulai berbicara. Betapa dia merindukan momen-momen seperti ini saat dia merasa sangat dekat dan dicintai oleh istrinya. Istrinya pun menangis mendengar hal tersebut. Skin kemudian berpindah pada seorang pria bernama Julian.
Dia adalah pemilik bar sekaligus pemimpin mafia yang bertugas menyimpan semua uang mafia yang ada di kota tersebut. Julian bertemu rekan-rekan mafianya di bar. Dia sangat kesal karena rekan-rekannya tampak tidak percaya pada kemampuannya. Dia pun menyerang salah seorang pengunjung dengan brutal untuk membuktikan kemampuannya, dan rekan-rekannya hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut. Julian kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi adiknya. Di sini kita tahu, adik Julian ternyata adalah pemabuk yang dihajar Hutch hingga cacat. Julian sangat marah. Dia menghajar para pemabuk lainnya, meminta mereka untuk mengatakan siapa pelakunya. Sialnya, salah seorang pemabuk berhasil mengambil kartu bus milik Hutch dan menyerahkannya pada Julian. Hutch yang sedang sarapan dengan keluarganya mendapat telepon dari temannya. Temannya memperingatkan Hutch untuk berhati-hati karena sekarang dia terlibat masalah dengan Julian. Dia menyuruh Hutch pergi ke barbershop untuk mencari informasi. Di sana dia mendapatkan informasi tentang Julian yang ternyata seorang mafia kejam dan kolektor seni. Julian menyewa seorang hacker untuk mencari identitas Hutch dengan segala cara. Tapi hacker ini langsung kabur setelah mendapatkan identitas Hutch dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengirim anak buahnya ke rumah Hutch. Hutch yang sadar keluarganya dalam bahaya menyuruh mereka sembunyi di ruang bawah tanah. Para mafia masuk dengan membawa peralatan senjata api dan terjadilah pertarungan sengit di rumah Hutch. Akhirnya Hutch berhasil dilumpuhkan dan dibawa pergi dengan mobil. Dalam perjalanan, Hutch pun tersadar. Dia kemudian membuat mobil kecelakaan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Dalam kecelakaan ini hanya dirinya lah yang selamat. Hutch lalu kembali pulang dan menyuruh keluarganya pergi ke tempat aman. Berjanji akan menjelaskan semuanya saat masalah sudah selesai. Hutch terlihat bercerita dengan santai kepada para perampok yang sudah tak berdaya, mengatakan asal-usulnya dan kenapa dia berhenti menjadi FBI. Dia berhenti karena iri dengan temannya yang terlihat bahagia setelah berhenti dari FBI dan menjadi orang biasa. Namun sekarang dia merasa sangat menyesal. Hutch membakar rumahnya untuk menghilangkan semua barang bukti kejadian. Dia juga mencuri mobil baru tetangganya yang membuat dia kesal. Julian yang kesal anak buahnya dikalahkan, mengirim 2 orang untuk membunuh ayah Hutch. Tapi sialnya, ayah Hutch membunuh 2 orang tersebut dengan mudah. Hutch mulai menyiapkan diri untuk menyerang Julian, menyiapkan berbagai macam senjata dan jebakan. Dia pergi ke rumah mewah tempat penyimpanan uang milik Julian, membunuh anak buahnya dan membuat kekacauan besar. Tak cukup dengan itu, dia bahkan menyiram semua uang dengan bensin dan membakarnya. Adegan ini terlihat sangat dramatis dan sangat menakjubkan. Skin berpindah pada Hutch yang menonton Julian bernyanyi di barnya. Mereka pun bertemu. Hutch mengancam Julian dengan bom, memaksanya untuk berbicara berdua dengan dirinya. Dia mengatakan kalau dia sudah membakar semua uang milik Julian. Julian pun menjadi sangat marah dan mulai mengancam Hutch. Tapi Hutch jauh lebih marah, mengatakan dia tidak akan seperti ini jika Julian tidak membahayakan keluarganya. Julian yang tidak terima mengejar Hutch dengan mobil, dan terjadilah adu penembakan. Hutch yang terdesak kabur ke tempat ayahnya. Di tempat parkir, dia tertembak dan terjebak dalam bahaya. Tiba-tiba seorang pria membantu Hutch dari lantai 2, dia menembaki para mafia sambil marah-marah. Ayah Hutch juga keluar dan menembaki para mafia dengan shotgun sambil tertawa. Dia membantu Hutch masuk ke dalam rumah. Para mafia mulai masuk ke dalam rumah. Mereka tidak sadar yang dihadapinya adalah 3 orang yang sangat berbahaya. Satu persatu dari mereka dibantai dengan sangat menakjubkan. Pertempuran menjadi sangat tidak seimbang. Para mafia dalam rumah dengan jumlah yang sangat banyak dibantai oleh tim Hutch yang hanya berjumlah 3 orang. Julian yang tinggal seorang diri berhasil menembak teman Hutch. Mereka juga kehabisan peluru. Dia sangat marah karena Hutch membakar semuanya. Disinilah terjadi skin yang sangat menakjubkan. Hutch yang merasa terdesak mendekati Julian sambil membawa granat rancangannya. Dia terus mendekat sambil menggunakan pintu kaca sebagai pelindungnya. Dan tepat di depan Julian, dia menarik tali granat dan ledakan besar pun terjadi.
Hutch yang terlindung dengan pintu kaca selamat sedangkan Julian mati dengan sangat mengenaskan. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Bagaimana seseorang yang diburu bisa berbalik memburu dan membunuh semua orang yang memburunya. Dibalut dengan adegan-adegan pertarungan yang dramatis membuat film ini menjadi sangat wajib untuk ditonton. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan comment, and see you next video guys.